Anak-anak, hari ini Ibu akan melanjutkan materi kita tentang unsur-unsur cuaca dan iklim. Dan di hari ini Ibu akan memberikan tentang beberapa perhitungan, beberapa rumus dalam unsur-unsur cuaca dan iklim. Nanti yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang menghitung suhu rata-rata suatu tempat. Yang kedua, Ibu akan mengajarkan tentang menghitung kelembapan relatif. Dan yang ketiga adalah menghitung penggolongan iklim berdasarkan Schmidt-Ferguson. Mari siapkan catatan kamu. Kalau ada nanti yang kurang paham, kamu boleh menanyakannya kepada Ibu. Kita mulai dari yang pertama, itu adalah menghitung suhu rata-rata suatu tempat. Perlu kamu ketahui, suatu tempat setiap dia naik 100 meter dari permukaan laut, maka suhunya akan turun 0,6. Hal ini mengakibatkan rumus untuk menghitung suhu rata-rata di suatu tempat itu adalah Tx sama dengan T0 kurang 0,6 dikali H besar kurang H kecil per 100. Kenapa ada 2H di sini? H besar itu adalah ketinggian tempat yang akan kita cari, sedangkan H kecil itu adalah ketinggian tempat awal. Tx itu adalah temperatur yang akan kita cari, sementara T0 itu adalah temperatur suatu tempat yang sudah kita ketahui. Supaya lebih pas, supaya kamu lebih memahami, mari kita lihat slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Perhatikan, ini adalah contoh soalnya. Tadi sudah Ibu tekankan bahwa setiap naik 100 meter itu suhunya turun 0,6 derajat Celcius. Setiap naik 100 meter suhu turun 0,6 derajat Celcius. Mari kita lihat satu persatu. Ketinggian A memiliki kota A memiliki ketinggian 15 meter. Maka 15 meter itu adalah H kecil di atas permukaan laut, dan suhu rata-rata udara di kota A itu adalah 31,61 derajat Celcius, dan itu adalah T0. Nah, jika kota B yang memiliki ketinggian 450 dari atas permukaan laut, itu kita simbolkan dengan H besar. Sekali lagi 15 meter ini adalah H kecil, sedangkan yang 450 meter ini adalah H besar. 31,61 derajat Celcius ini adalah T0. Kita tetap menggunakan rumus Tx sama dengan T0 dikurang 0,6 kali H besar kurang H kecil dibagi dengan 100. Perhatikan, T0 nya tadi 31,61 derajat Celcius. Ingat, 0,6 itu adalah nilai ketetapan. 450 H besar dikurang 15 H kecil per 100. Hasilnya ini adalah 435 dibagi 100, 4,35. Kita kalikan dengan 0,6. Hasilnya adalah 2,61. Jika kita sudah mengetahui ini, maka tinggal kita kurangkan 31,61 derajat Celcius kurang 2,61 derajat Celcius. Hasilnya adalah 29 derajat Celcius. Maka suhu di kota B itu adalah 29 derajat Celcius. Itu adalah perhitungan yang pertama. Perhitungan yang kedua adalah menghitung kelembapan relatif. Kelembapan relatif atau sering dikenal dengan istilah kelembapan nisbi. Kelembapan itu ada dua. Yang pertama, kelembapan nisbi atau relatif, dan yang kedua adalah kelembapan mutlak. Kelembapan nisbi itu adalah perbandingan banyaknya uap air dalam udara dengan jumlah uap air maksimum yang dapat dikandung oleh udara dalam suhu yang sama. Kelembapan mutlak adalah banyaknya uap air yang terkandung dalam 1 meter kubik udara. Nah, supaya kamu lebih paham menghitung kelembapan nisbi, ini rumusnya. Kelembapan mutlak dibagi jumlah uap air maksimum dikali 100%. Supaya lebih mudah memahaminya, mari Ibu berikan satu contoh soal kepada kamu. Dalam 1 meter kubik udara terdapat 25 gram uap air. 25 gram uap air ini adalah kelembapan
mutlak. Jumlah uap air maksimum dalam 1 meter kubik udara dalam suhu 20 derajat Celcius itu adalah 50 gram. Sangat mudah. Supaya kamu lebih mudah mengingat tentang soal ini, angka yang paling kecil dibagi dengan angka yang paling besar. Itu cara mudah mengingatnya. Kelembapan relatif, maka kita bisa ketahui 25 gram dibagi 50 gram dikali 100%, maka hasilnya adalah 50%. Sekali lagi anak-anak, jika kamu kurang paham tentang materi ini, kamu bisa menanyakannya kepada ibu melalui WhatsApp atau chat grup. Jadi, kalau kamu kurang paham tadi tentang 2 soal tadi, boleh ditanyakan. Ya. Kita lanjut ke materi yang ketiga. Kita akan menghitung penggolongan iklim berdasarkan Schmidt-Ferguson. Sebenarnya kalau kamu buka buku paket kamu, penggolongan iklim itu ada beraneka ragam. Penggolongan iklim fisis, penggolongan iklim fisis itu dia berdasarkan garis lintang. Itu yang menentukan kenapa Indonesia berada di iklim tropis. Kemudian ada nanti dia berdasarkan ketinggian tempat. Itu akan ibu jelaskan minggu depan. Berdasarkan ketinggian tempat, Jung Hoon itu membagi iklim itu berdasarkan ketinggian tempat dan vegetasinya. Kemudian yang terakhir itu adalah menghitung penggolongan iklim berdasarkan Schmidt-Ferguson. Schmidt-Ferguson ini melihat dari bulan kering dan bulan basah. Nah, bulan kering ini adalah jumlah curah hujan kalau dia kurang dari 60 mm. Sedangkan bulan basah itu dia kalau curah hujannya lebih dari 60 mm. Nah, ini dia ketetapannya. Jadi tipe iklim A itu adalah daerah yang curah hujannya sangat tinggi. Daerah tipe iklim B, hutan hujan tropis, ini banyak ditemukan di tempat kita. Kemudian C, D, E, F, G, dan H. Ini kamu bisa pahami kalau kita sudah lihat soal. Nanti ini setelah kamu mendapatkan Q-nya, nilai Q ini kamu masukkan ke sini. Maka kamu akan tahu tipe iklim apa dia. Untuk mempermudah, kita akan lihat contoh soal berikut ini. Lihat, di sini ada tabel curah hujan pada kota X selama 1 tahun. Perhatikan bagus-bagus. Di sini, Januari ada 150, Februari 30, dan seterusnya. Bagaimana kita bisa mengetahui bulan kering? Maka, cari dari tabel ini yang curah hujannya kurang dari 60 mm. Kita akan hitung bulan keringnya. Februari masuk 30, April, Mei, Juli, Agustus, September, November, dan Desember. Perhatikan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka bulan keringnya bisa kita ketahui ada 8. Cukup mudah ya anak-anak. Kemudian bulan basahnya bagaimana menghitungnya? Bulan basahnya adalah yang memiliki curah hujan lebih dari 60. Maka tinggal kita hitung 1, 2, 3, dan terakhir 4. Maka bulan basahnya ada 4. Kalau kamu sudah menemukan ini sangat mudah, masukkan lagi ke rumus tadi. Bulan kering dibagi bulan basah kali 100%. Bulan keringnya tadi ada berapa? Ada 8. Bulan basahnya ada 4 kali 100%. Maka hasilnya adalah 200%. Kalau kamu sudah menemukan ini, maka kembalikan lagi ke sini. Tadi kita menemukan hasil 200. Maka dia adalah tipe iklim F. Kenapa F? Karena F itu adalah nilai Q-nya antara 167 sampai dengan 300 persen. Itu dia. Nah, cukup sekian penjelasan dari ibu. Jika kamu kurang paham, kamu bisa menanyakannya kepada ibu langsung via chat atau WhatsApp via Japri. Nah, supaya lebih mantap lagi, mari lihat di sini ada 3 contoh soal. Kerjakan, kamu nanti kirim jawabannya di catatan kamu. Kamu kerjakan di catatan kamu, silahkan difoto, kemudian kirim melalui via Classroom. Cukup sekian penjelasan dari ibu hari ini. Tetap sehat, tetap semangat,
di rumah aja dan jangan bosan untuk belajar online. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.